gue tuh pengen jadi leader yang gue mengerti anak-anak gue tuh ngerjain apa. Iya. Kadang tuh ada loh, gue pernah ngerasain sendiri leader yang kayak bahkan dia nggak tahu anaknya ngerjain apa. Nan jauh di Mato itu bisa tetap kayak wah gitu. Kenalkan, Prasyani, atau bisa juga rekan kerja memanggilnya Li Feng, seorang wanita karir yang sungguh mandiri dan biasa berkendara PP Kalimalang ke Kuningan dengan sepeda motornya. Ia bercerita tentang lingkungan pekerjaan yang bisa jadi berbeda dari umumnya. Nan jauh di Mato itu bisa tetap kayak nan jauh di Mato. Halo, selamat malam. Sekarang di tempat yang berbeda. Setelah 3 episode rekan-rekan kerja di tempat yang itu aja, mungkin rekan-rekan kerja kok nggak ganti-ganti. Dan sekarang untuk pertama kalinya rekan kerja hadir bersama kita, Prasyani. Atau nama lengkap lu siapa? Boleh dikenalkan ke rekan-rekan kerja. Nama lengkap gue Nama lengkap lokal Indonesia, Prasyani Purnamasari. Prasyani Purnamasari. Fun fact, Prasyani Cukup lokal ya. Cukup lokal. Prasyani ini seperti yang teman-teman atau rekan-rekan kerja lihat, dia punya nama Tiongkok tersendiri. Nama Tiongkoknya? Li Fang. Boleh dipanggil Li Fang, boleh dipanggil Prasyani. Welcome, boleh. Apa kabar? Ini karena karena perempuan yang pertama, jadi kita tidak bisa langsung agresif seperti biasa rekan-rekan kerja. Oke, Prasyani atau Li Fang, gue manggil lu apa yang enak ya? Terserah, gue bebas mau manggil Pras, mau manggil Li Fang, fine. Oke, BTW fun fact. Asal jangan manggil gue sayang ya, itu agak resiko. Jangan, ini istri saya juga menonton, siapa tahu pacarmu juga menonton kan, hati-hati dong. Hati-hati, sungguh hati-hati. Oke, Prasyani sekarang lagi ngapain? Kesibukannya nih apa aja? Gue sekarang lagi sibuk kerja juga. Sibuk kerja. Pasti sekarang udah di akhir tahun, pasti ya udah menuju akhir tahun lah ya. Pasti sibuk-sibuknya untuk bikin KPI baru di tahun 2024, terus juga bikin strategi-strategi baru di tahun 2024. Kira-kira branding activation apa sih yang bisa gue bikin? Sekarang juga lagi fokus karena kita lagi ada program baru di kantor gue. Pasti lagi kencengin program itu juga, baik di konten media sosial dan juga kita kan ada campaign ya. Maksudnya walaupun gue nggak terjun di bidang e-commerce-nya langsung, tapi kan kita ada kerjasama dengan e-commerce tertentu yang pasti itu ada impact-nya sih ke pekerjaan lu. Oke. Di 2024 apakah campaign untuk cawapres? Enggak dong, tidak ada hubungannya dong. Prasyani ini salah satu junior gue juga di Gunadarma. Sebut aja tidak apa-apa, sebut saja Gunadarma karena sebelumnya juga udah kesebut Gunadarma. Prasyani bekerja di bidang agensi ya sekarang ya? Enggak, gue dulu sempat jadi anak agensi. Cuman di sekarang gue di salah satu brand multivitamin di Indonesia. Oke, kalau boleh tahu nih silsilah ataupun pertama kali lu kerja, karena kan konten ini dibuat untuk rekan kerja biar pada tahu sudut pandang dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Nah, lu yang pertama nih kerja di mana, Pras? Gue pertama kerja itu pas gue kuliah. Jadi gue kuliah itu gue udah part time. Jadi gue jadi part time teacher. Jadi di salah satu tempat kursus namanya Kanzalingo di Depok gitu. Oke. Itu berapa lama kalau boleh tahu? Itu lumayan lama loh gue. Dari 1 tahun ada? Lebih, gue 2 tahun setengah. 2 tahun setengah? Iya, jadi ketika gue lagi sibuk-sibuknya akhirnya sibuk skripsi, di semester 8 gue memutuskan untuk cabut. Dan di situ gue jadi apa ya, article writer, freelancer di Shopee. Jadi situ gue mulai sambil ya ada nyambil, juga. Betul. Jadi gue nyambil bikin artikel, terus gue akhirnya sibuk untuk teater dan les dan sibuk sama skripsi gue. Oke, itu tahun berapa sampai tahun berapa lebih tepatnya? Itu gue di tahun 2019. 2019. Akhirnya gue memutuskan untuk resign di Januari 2019. Oke, dari part time itu apakah ada tawaran ke full time atau memang cuman di part time aja? Kalau yang berarti yang di gue ngajar itu emang gue di situ buat part time aja, buat ngajar. Karena emang to be honest gue dulu pas kecil gue cita-cita gue ngajar kan, kayak mulia banget nih gitu. Betul, pahlawan tanpa tanda jasa. Betul,
menyapa gitu. anak kecil, walaupun suka agak gondok dikit ya dong. Ya, betul. Anak kecil kan challenging ya. Iya, tapi Prasiani tidak child free. Mungkin sok tahu. Nah, terus kayak gitu, emang gue gak memutuskan untuk jadi Oke. full timer juga. Terus ya ibaratnya tuh buat kayak pengalaman-pengalaman pas masih kuliah Iya, lah gitu. betul. Maksudnya buat nambah-nambah uang jajan, Iya. jadi biar gak minta gitu ya Betul. sama orang tua. Betul. Gitu. Jadi ya emang cukup sampai di situ aja. Akhirnya setengah tahun gue yang buat gue ngerjain skripsi, gue memutuskan keluar, yaitu akhirnya sibuk les dan teater. Teater, oke. Setelah dari situ, first official full time lu di mana? Di VFX Global. Di VFX Global. Itu apa? Bergerak di bidang apa dan Jadi, apa yang lu lakuin? VFX Global itu tuh kayak ya kerjaan pertama gue, dan puji Tuhan itu gue kayak abis wisuda besoknya gue langsung kerja. Oh, secepat itu ya? Cepet itu. Itu konsepnya atau timelinenya lu udah cukup lama ngelamar atau apply apa gimana? Kalau dibilang cukup lama itu kayaknya gue antara 2 minggu sampai sebulan deh. Jadi emang pas aja momennya. Jadi kayak ada temen gue yang kerja di situ juga. oke. Terus kayak nawarin, terus gue kayak ayo udah coba aja gitu. Maksudnya itu kan sebenarnya gini. Jadi biar lebih paham gitu Yeah, konteks saya. yeah. VFX Global itu kan dia kayak bisa bilang kayak tangan kanan kedutaan gitu loh, duta besar. Oke. Jadi Duta besar tertentu atau enggak, kita ada general? banyak. Oke. Jadi kayak masing-masing tuh ada departemennya masing-masing. Yes, yeah. Nah di situ gue di posisi di bagian UK. Oh, Jadi kita nggak oke. hanya handle visa tapi juga paspor. Jadi misalnya ketika kalian nih rekan-rekan kerja yang mau punya rezeki Yeah. dan pengen ke UK, itu pasti Yeah. akan datang VFS Oh, Global. lewat Jadi lu dulu ya? nggak langsung ke duta besar. Oh, Jadi kita oke. yang ke duta besar. Tapi selain itu kita nge-handle paspor juga. Jadi kalau seandainya orang British yang di Indonesia mau perpanjang paspor atau ingin punya paspor untuk anaknya, pasti hubungin ke kita. Kita yang handle gitu. Oke. Jadi gue di bagian UK. Di bagian UK. Itu berapa lama, sorry? Itu sebentar, 6 bulan. 6 bulan. Jadi ketika gue ingin ditempatkan di tempat yang baru di bagian situ, dan gue lagi masih enjoy-enjoynya nih kerja Oke. gitu kan. Tapi Kayak harus sebelah tangan akhirnya ya? harus terpaksa waktu itu kontrak. Jadi kontrak gue dihentikan karena pandemi. Oh, saat itu pandemi berarti Jadi start tahun 2009, jadi kan gue baru kerja itu gue inget banget di tanggal 28 Oktober 28 Oktober 2019, dan akhirnya gue harus berakhir di 28 April 2020. Oh, lagi rame-ramenya. Betul, Itu jadi- berarti bukan lu doang dong yang kena Bukan gue doang. cut. Oke. Bahkan sebelum itu di bulan Maret pun kita udah di rumah kan. Oh, Karena kan oke. kita pandemi datang, karena pandemi itu awal masuk tuh tanggal 2 Maret gue ingat. Maret betul. 2 Maret Cuman setelah masih denial awal Maret tuh. Belum diberlakukan PPKM dan segala Belum. macam tuh. Nah, di tanggal 15 kalau nggak salah akhirnya PPKM, di situ kita masih shifting, Iya. akhirnya di akhir Maret dirumahkan semuanya karena UK-nya pun diblok. Jadi nggak bisa masuk. Jadi oke. kayak ya kita masuk untuk apa? Karena nggak ada yang kita urusin juga ya kan, gitu. Akhirnya Oke. terpaksa ya nggak diperpanjang kontraknya. Padahal lu masih sayang ya. Masih have fun banget karena di situ kan ya namanya itu kan jatuhnya kayak imigrasi ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kayak gue tektokan lah sama orang-orang yang di Liverpool untuk ngurusin paspor. Terus kayak gitu di situ tuh kayak lo setiap hari tuh pindah-pindah gitu loh role-nya. Jadi kayak di situ oke. tuh per role. Jadi kayak misalnya gue Jadi nggak monoton ya? nggak monoton. Jadi di situ entah kadang gue di bagian submission penerimaan Iya, gitu iya. kan. Jadi kayak misalnya gue ketemu orang, terus gue harus ngecek validasi dokumennya juga, terus kayak ngecek ini itu gitu. Ntar kadang gue di biometric. Jadi biometric tuh emang kayak yang bagian foto sama sidik Iya. jari, tanda Oh, tangan iya, gitu. oke. Dan to be honest di situ tuh ya kan maksudnya yang datang banyak kayak Iya. ntar lu bisa ketemu influencer, Iya, lu iya. bisa ketemu artis, Iya. atlet gitu. Jadi kayak oh ternyata si ini kayak gini ya, si ini gini ya, dan ada beberapa skandal juga gitu. Kayak misalnya ntar tiba-tiba kayak tiba-tiba ini kayaknya agak sensitif Jangan, ya, jadi jangan, kalau biar segitu. di belakang aja gitu. Betul. Itu cuma 6 bulan. Itu 6 cuma bulan berhenti pandemi. Nah, setelah itu berakhir di April tadi ya? Di akhir April Apa yang lu lakukan setelah itu? Apakah lu langsung dapat kerjaan baru atau lu meratapi pandemi ini? meratapi nasib juga itu pasti, tapi untungnya kayak puji Tuhan pas gue di awal April ketika gue belum di-cut
Jadi kan kalau namanya kita dirumahkan kan, Iya. gue nggak dapat gaji ya gitu Iya, loh, betul. karena terpaksa dirumahkan. Tapi untungnya di bulan awal April itu gue dapat freelancer lagi nih, content writer, Oh, artikel oke. writer lagi gitu. Jadi puji Tuhan selama gue tidak ada pekerjaan tetap, gue tetap ada freelancer Freelance. yang lumayan lah buat Iya, uang iya. jajan gue, dan Iya. kita kan di rumah juga ya, nggak Iya, kemana-mana, betul. nggak ketemu pacar Betul, juga gitu iya. kan. Jadi kayak masih oke lah buat beli skincare lucu gitu, beli baju-baju lucu, Cewek sekali. jajan-jajan. Sungguh cewek gitu. sekali, betul. Itu berapa lama lu yang freelance itu? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulanan, dan akhirnya Juni, Juli abisnya berarti? yes, Juni. Juni ya, Juni. Puji Tuhan gue udah dapat Oh, yang full time pekerjaan. Ini belum Oh, full belum? time, Belum ini masih full time? intern. Jadi Oke. saat itu udah ada temen gue juga, jadi namanya itu tuh kita di agency Gush Cloud, dan temen gue join di situ, dan dia kayak nge-share. Bingung kan gue pas gue baca, apa nih account eksekutif? Oh, kerjaannya ternyata as an intern kayak lo ngehubungin KOL, Iya, influencer, iya, iya. terus kayak berhubungan dengan campaign, terus lo bikin beberapa project, terus yang mana aku yang masih polos gitu ya, kayak oh ada ya. Baru megang dong ini kan. Betul, jadi Iya. kayak biasanya lu back office kan jatuhnya ngurus-ngurusin betul, surat menyurat, birokrasi. betul. Iya, iya. Terus tiba-tiba Lu terjun ke jadi dunia front. digital. Iya, dan ini frontline jatuhnya. AE itu frontline kan jatuhnya? Betul, ketemuan sama klien kayak gitu, terus kayak berhubungan dengan banyak orang gitu, terus kayak ada ya pekerjaan begini gitu loh, Iya. kayak kan masih pola pikirnya masih kayak Betul. dunia digital kayak masih penikmat ya, Iya, betul. bukan yang orang yang bekerja di Iya, bidang itu, jadi iya, kayak bener. oh ada ya pekerjaan yang kayak gini gitu loh. Jadi pas gue lihat gue banget nih, karena kan kita kayak bikin campaign terus ada acaranya ini itu, jadi kayak gue ngerasa gue banget, dan akhirnya di situ pelajarin di situ, dan setelah 4 bulan puji Tuhan dapat kerjaan full time di agency jadi account eksekutif juga. Oke. Tapi ini udah lebih broad, jadi kayak gue pas ketika gue di Gush Cloud masih di service-nya tuh kayak influencer aja. Tapi kalau di Pencil Media nih, si agency selanjutnya pas ketika gue jadi full time, itu dia lebih luas kan. Ntar gue bikin video production, Oke. terus gue bikin ads, social media maintenance juga, SEO, terus bikin online event gitu. Jadi Oh, jadi lu tahu ya konsep online tuh kayak gimana online event. acara-acara online event gimana caranya ketika itu kan masih pandemi ya gitu. Betul. Jadi masih challenging juga nih ketika Iya, lu iya. bikin online event tapi tetap harus ada euforianya gitu loh. Iya, Tetap bener, gimana bener, pun ngerti. walaupun kita terbagi dengan layar kaca Iya, ini, iya. gimana supaya tetap audiens di Iya. nan jauh di mata itu Iya. bisa tetap kayak Iya. gitu. Buat rekan-rekan kerja, lu bisa nggak ngasih tips and trick untuk yang lagi ngejalanin online event atau baru mau mulai, caranya gimana nih biar wow dan nggak terbentur dengan hal-hal yang fundamental, dalam artian ya pasti sinyal dong. Itu betul, yang betul. pertama. Cara lu preventnya tuh mencegahnya kayak gimana? Kalau untuk kalau masalah sinyal di mata audiens kan ya udah ya, itu udah out of our control Yes. gitu. Cuman ketika lu bikin online event ya pasti lu harus make sure sinyalnya nyambung. Dan abis itu tuh kayak wifi-nya itu juga pasti beda. Oke. Jadi wifi yang digunakan ketika kita event dan wifi yang digunakan ketika kita untuk bekerja Iya, ataupun beda, ada beda. klien ngerjain itu tuh harus beda gitu. Terus sama sih sama yang di offline juga ya pasti lo harus make sure kayak Iya. kameranya udah jernih. Iya. Terus kayak secara kita kan kalau karena dia online pasti ada OBS kan. OBS tuh apa? OBS tuh kayak Background bukan? bukan background sih, cuman kayak kalau lo di TV tiba-tiba ntar muncul banner, Oh, desain-desain, oke. terus tiba-tiba ada apa, gue Oke. lupa itu namanya yang teks berjalan. Iya, iya, iya. gitu. Itu lo yang ngerjain semuanya ya? disetting ya OBS? Enggak dong. Enggak, maksud gue secara keseluruhan itu ya. memang itu project lu ya? Betul, karena kan gue overall gitu kan, Oke, jadi itu oke. harus dicek. Nah gimana sih supaya audiens tetap ada euforianya gitu. Iya, iya. Jadi ya pasti make sure target audiens kita sesuai dan ada engagementnya. Jadi gimana si Oke. MC tetap bisa Tok aktif ya, iya, tetap jadi ya, walaupun di situ tek-tek ya. ada bintang tamunya juga, jadi kita nggak cuma ngobrol berdua nih gitu, Iya. tapi juga ngobrol sama audiens di sana gitu. Jadi supaya audiensnya bisa tetap komen-komen Iya, lucu iya, gitu, iya, kayak iya. suka banget gitu, tetap bacain komen. Terus Betul. jangan lupa juga pasti harus ada giveaway sih. Oke, Gitu. oke. Itu berapa lama tuh di agency? Di agency gue full itu kalau di Gush Cloud 4 bulan, di Pencil Media itu gue 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan.
sampai akhirnya gue memutuskan untuk Apa resign atau? gue resign karena ada opportunity lain. Oke. Gitu. Lebih baik lah ya. Lebih baik. Enggak. Yes. Lebih baik. Ada satu hal lain lagi tapi kita ceritain nanti aja di belakang Oke. gitu. Setelah dari agensi itu, lu lari kemana lagi? Total berarti ada berapa nih? Masih ada 2 lagi kah perjalanan pekerjaan lu? Dua. Dua Setelah lagi? itu kan dari gue agency, akhirnya gue pindah ke JDID kan. JDID. Ya, Oke, sebuah e-commerce yang Sudah bangkrut sekarang, Sudah. agak sedih saya. Betul. Itu sedih banget loh, tapi jujur itu sedih banget sih, kayak sampai sekarang gue ngerasa kayak lu putus sama mantan lo pas lagi sayang-sayangnya gitu kan, sedih banget. Iya. Waktu itu kalau nggak salah sempat ada notif kalau JDID mau collapse, dia lagi ngasih diskon besar-besar, benar nggak sih? Betul, Benar, pasti, ya? cuci gudang. Cuci gudang, oke. Ini lu di layoff Layoff gue di batch terakhir. di batch terakhir. Lu waktu itu di JDID as apa? Apa lu linear dengan yang sebelumnya atau baru lagi nih pro lu? Cukup berhubungan, tapi ini gue lebih spesifik gitu. Kalau kemarin kan gue jadi account eksekutif tuh, tektokan sama klien, tektokan sama tim, bisa dibilang jadi kayak project manager juga. Terus abis itu ketika gue di JDID, akhirnya gue di situ sempat menjadi kayak mid senior KOL specialist. Oke. Jadi ya tektokan lah sama kreator-kreator yang ada di TikTok. Oh, sama Gitu. influencer juga. Sama influencer juga. Cuman kalau biasanya kan yang gue handle sebelumnya influencernya mungkin yang kayak top tier gitu kan. Iya, Udah iya, terkenal. iya. Oh, ini enggak? Ya, jadi kayak emang creator di TikTok aja. Oke. Gitu. Jadi bukan nggak bisa dibilang nggak terkenal gitu, cuman tapi emang niche di TikTok aja yang mana creator itu suka mempromosikan barang gitu loh. Karena kan di JDID kan jual produk ya, gimana supaya mereka bisa jualan produk kita juga gitu. Dan setelah itu kayak 4 bulan dari sana akhirnya gue memutuskan untuk pindah divisi. Oke. Memutuskan untuk pindah divisi. Oh, lu bukan atas tawaran tapi lu yang mau Gue pindah. minta pindah. Lu yang minta pindah. Gue Oke. pindah ke social media specialist nih. Oke. Nah, ini berapa lama nih? Setelah 4 bulan. 4 4 bulan gue di JD, akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke social media specialist. Di situ ya gue bikin copy on image ya, teks gitu. Bikin caption, engage sama audience menggunakan modal-modal yang gue pelajari di agency sebelumnya. Oke. Kayak gitu. Ya di situ lumayan challenging lah ya, gimana caranya supaya kita bisa narik audiens supaya tertarik sama konten-konten kita gitu. Oke. Itu collapse nggak sampai setahun ya? Sampai setahun di JD? Pas banget pas gue di layoff, itu setahun. Pas setahun ya? Pas setahun gue. Oke. Pas dari JD, lu kemana? Apa lu meratapi, karena kan ini bisa dibilang lu sayang ya sama JD. Sama JD, JD-nya layoff, environment-nya bagus lah ya. Environment-nya bagus, lu nunggu berapa lama sampai akhirnya ke yang ini terakhir yang sekarang ini? Nggak boleh disebutin nggak kok? Nggak usah, ya senyaman lu sih. Kita nggak usah sebutin dulu ya. Iya, ini nggak ya. usah disebutin karena ini masih running nih. Betul. Iya. Jadi yang sekarang ini gue handle si multivitamin brand ini. Oke, brandnya jangan disebutin. Jadi itu company-nya. nggak lama. Jadi sebelum pas gue pun masih di JD, sebelum akhirnya kayak lo final off-nya di tanggal 28 Februari, itu gue udah ada kontrak lah, tanda tangan kontrak dengan perusahaan selanjutnya. Oke. Jadi ya itu nggak putus, tapi gue minta waktu untuk 2 minggu ya oke. istirahat dulu ini itu. Dan Oke. di pertengahan Maret akhirnya gue masuk kerjaan baru. Oke, jadi ya win-win solution lah ya. Ada pembicaraan, negosiasi. Jadi nggak dalam tanda kutip cabut gitu aja kan. Betul. Jadi emang dari HR-nya juga kayak kalian terhitung masih jadi karyawan di JDID JD. itu sampai tanggal 28 Februari. Walaupun di pertengahan Februari kita semua udah dicabutkan. udah balikin barang. Oke. Udah akhirnya dari tanggal 16 itu sampai tanggal 28 kita udah di rumah, udah bebas tugas. Cuman ya secara paper kita sampai tanggal 28 Februari itu. Iya, bebas tugas. Tapi Prasiani pasti mendapatkan kompensasi. Betul. Kompensasi yang cukup melewati UMR mungkin. Cukup dong. Jadi Cukup. kalau secara hukum ya kalau nggak salah ya, Iya, secara iya. hukum itu kan sebenarnya kalau untuk PHK itu Iya. itu kalau nggak salah 1 tahun ya. 1 tahun Satu kalau tahun. di bawah ya pokoknya 1 tahun atau sampai 1 sampai 2 ya. lupa. Iya. Cuman akhirnya puji Tuhan untung dapatnya di JD. Oke. Ini
termasuk hoki juga sih gue gitu. Jadi kalau di bawah 1 tahun itu dia dapat 4 kali gaji. Oh. Cukup gede kan. Dan karena Sorry, gambarannya gaji UMR kah? Jadi dikali 4 gitu gaji atau? pokok. Oke. Gaji pokok. Nah, gaji pokok lo di per bulan itu. Oke. Nah, untungnya Lumayan. gue tuh kan pas 1 tahun ya, hitungnya sampai 28 Februari. Iya, Walaupun gue betul. berhenti kerjanya di 16 Februari. Iya. Nah, gue tuh Masuknya? hitungnya 1 sampai 2 tahun. Jadi gue dapat 5 kali gaji. Lumayan sih. Lumayan. Oke. Lumayan banget. Oke. Terus yang sekarang lu proses masuknya seperti apa nih? Karena kan ini masih running nih. Apakah lu interview dari awal, interview user, terus HR, user, MCU dan segala macamnya Oke. sampai akhirnya offering? Jadi ya sejujurnya gue di perusahaan yang sekarang itu karena manajer gue pindah ke perusahaan ini. Mantap. Jadi mungkin orang pada bilang, oh ini the power of orang dalam. Tapi sebenarnya kalau di sini kan emang kita udah kenal ya. Jadi maksudnya Iya. kalau dibilang orang dalam tuh termnya kan negatif ya. Yes. Orang dalam. Jadi kayak ibaratnya gue nggak tahu kualitas lo seperti apa. Oh Iya, lo anak betul. pejabat, lo anak saposka gitu. Dimasukin gitu. Cuman Betul. kalau ini kan karena kita Sama udah tahu lah. udah kenal. Iya. Jadi emang manajer gue Mau narik lu? narik, iya dia bilang karena dia udah tahu gue kerjanya kayak gimana dan kayak dia ngerasa kayak oh ya udah this role is suitable with you gitu loh. Jadi dia narik gue. Jadi ya sejujurnya ini gue nggak ada interview apapun. Jadi ya udah kita ngobrol sama HR-nya. HR-nya yang nanya-nanya basic HR-nya lah. cuma formalitas doang berarti ya? Bukan Enggak juga. formalitas sih, lebih kayak ngedetail untuk kayak oh gaji lo sekarang berapa, Oke. nanti prosesnya setelah itu gimana. Pasti ada offering, jadi langsung kayak offering letter gitu. Jadi kayak nih lo setuju nggak dengan gaji lo segini? Dan gue pun juga nanya-nanya dong. Maksudnya walaupun itu gue tahu manajer gue kesana, Iya. tapi kan gue harus pintar ya untuk tahu ini Betul. perusahaan apa nih Betul, gitu. betul, Jadi pasti gue betul. nanya-nanya kayak ini perusahaan kantornya Di mana? tepatnya ada di mana, terus deh kayak gitu. Culture-nya seperti apa, benefit yang gue dapatkan akan seperti apa. Terus ya gue sempat mencari-cari dan ya pasti gue bertanya-tanya juga dan akhirnya habis itu offering letter dan melakukan negosiasi. Setelah negosiasi udah fix kontrak deh gitu. Lu jatuhnya kontrak atau sudah permanen di sini? Permanen. Sudah permanen. Itu butuh waktu berapa lama? Untuk permanen. Iya, pasti kan 3 ada bulan. probation. Jadi emang kita itu emang ibaratnya tuh di hire untuk permanen kan. Nah, ini sebuah ilmu ya buat teman-teman. Rekan kerja. Buat rekan kerja semuanya. Kalau kita dari awal sudah di hire untuk PKWTT, jadi pekerja waktu tidak tertentu alias pekerja tetap, itu pasti ada probation 3 bulan. Ya. Baru habis itu dijadikan karyawan tetap. Tapi kalau emang di awal sudah tertulis PKWT, Iya. pekerjaan waktu tertentu alias kontrak, Kontrak. itu perusahaan dilarang untuk memberikan waktu probation. Oh. Jadi sebenarnya kalau PKWT itu emang nggak boleh ada probation. Jadi oke. Karena dia waktu tertentu gitu. Jadi buat apa ada probation? Kecuali tidak tetap full time karena lu mau dijadikan full time, Iya. ya berarti lu harus ada probation. Oh. Untuk sama-sama saling tahu nih cocok nggak nih anak buat gue jadiin full timer di tempat Yes, gue. yes, Makanya ada yes. sih uji coba probation itu. On the other side sebagai karyawan, kalian juga harus tahu setelah 3 bulan itu probation tuh nggak cuma dari sisi perusahaan cocok atau enggak buat kita, Iya. tapi probation itu juga dari kalian cocok nggak sama perusahaan gitu. Iya, jadi kayak ya win-win aja kan? Win-win. Iya. Karena ingat namanya kerja ya kayak bisnis gitu. Betul. Jadi bukan perusahaan yang membutuhkan, bukan kita yang membutuhkan perusahaan, tapi perusahaan itu juga ngebutuhin kita gitu loh. Jadi jangan kayak ngerasa aduh nggak enak segala Iya. macam. Kalian kerja untuk uang gitu. Kalian juga mengeluarkan sesuatu ya. Kalian mengeluarkan tenaga, waktu, kan lelah-lelah. Itu pun juga sudah diatur dalam undang-undang, betul? Betul. Betul, itu juga sudah diatur dalam undang-undang. Mungkin rekan-rekan kerja juga bisa lihat atau googling. Gue lupa undang-undang nomor berapa, tapi itu pasti ada kok. Itu ada, Itu itu pasti ada. ada. Makanya kemarin sempat rame-rame demo cipta kerja ya. Undang-undang cipta kerja ya karena ngurusin itu rekan-rekan kerja. Ngurusin itu semua. Jadi jangan mau ini curhat pribadi saya. Jangan mau dibohongi, dalam tanda kutip dibohongi sebelum kalian baca undang-undang.
seperti itu untuk rekan kerja. Ini udah jalan berapa, Pras? Bulan November ini berarti sepertinya 8 bulan ya? 8 Bulan November bulan. ini 8 bulan, karena gue mulai dari Maret. Benefit apa aja yang udah lu dapetin? Ini kan jatuhnya permanen ya. Permanen kan pasti ada benefit-benefit nih. Apa aja tuh? Apa allowance apa yang mungkin bisa di-spill kalau memang lu mau spill nih? So far kan karena ini masih perusahaan baru ya, Oke. jadi masih banyak perbaikan secara untuk benefit masih private insurance. Nah ini juga salah satu ilmu ya buat teman-teman ya. Jadi Rekan-rekan kalau- kerja. rekan-rekan kerja, maaf ya saya hilaf. Tapi banyak hilafnya ya. Ya tidak apa-apa. Harus dibiasakan. Kayak orang selingkuh bilangnya hilaf-hilaf tapi berulang kali gitu. Nah jadi kalau seandainya rekan-rekan kerja dibilang benefitnya apa? Oh benefitnya BPJS Yeah. kesehatan, BPJS ketenaga kerjaan. Yeah. Itu bukan benefit teman-teman Itu hak. rekan-rekan kerja, tapi Itu itu hak. hak yang sudah diatur oleh pemerintah. Betul. Yang mana kalau benefit itu harusnya di luar itu. Oke. Nah salah satunya apa? Ya itulah maksudnya Asuransi. allowance, private insurance, Private insurance. terus bonus Transport. misalnya, transport. Nah Iya. itu baru benar-benar real benefit yang diberikan oleh perusahaan. Tapi Oke. kalau BPJS ketenagakerjaan ataupun kesehatan itu bukan benefit. Oke. Dari semua pekerjaan yang udah lu lakonin, total berarti ada 1, 2, 3, 4, 5? Kazalingua, VFS, Gascloud, Yang terakhir jangan sampai Kasih Media, JDID, dan yang terakhir ini. udah 6, 6. udah 6. Itu nggak termasuk sama yang freelancer gue juga. Oke, udah 6 ini udah masuk ke passion yang lu mau belum? So far ya. So far ya. So far Apa yang lebih ke passion lu yang terakhir ini atau yang sebelumnya? Jadi sebenarnya gue bisa bilang yang pas zaman pandemi itu, menurut gue akhirnya gue sadarin kan mungkin kita dulu kan mencaci maki pandemi Yes, itu ya. sampai sekarang mungkin. Mungkin kayak ada pasti banyak orang-orang terdampak gitu. Iya. Salah satunya juga gue, maksudnya kayak ngerasa Gua juga. kok sedih banget ya gue jadi nganggur, Bener. yang tadinya punya bergelimang harta gitu kan, tiba-tiba gini nih sedih gitu. Tapi ternyata gue ngerasa itu jadi kayak blessing in disguise buat gue. Iya. Dimana kayak ketika di situ kan gue yang kayak tadi gue cerita kan, gue akhirnya ada account executive as internship di Gascloud nih. Terus gue baru tahu, oh ternyata ya dunia digital itu ya bisa dijadikan pekerjaan loh Yes. gitu. Ya. Ya akhirnya gue kayak ngerasa, oh di situ gue belajar banyak hal dan oh ini loh dunia yang gue cari. Oke. Sedangkan ketika gue di Fairfax itu ya mungkin gue menikmati aja, tapi bukan apa ya, bukan passion gue di situ. Oke. Gitu. Walaupun seandainya walaupun di sana kerjaannya role-nya pindah-pindah, tapi ya lu pindah-pindahnya di situ-situ aja gitu loh. Iya. Melakukan hal yang sama seharian full dengan hal-hal seperti itu. Iya, dan lu nggak bosan sebagai yang lu mau itu ya? Karena kan ya passion itu adalah melakukan hal yang berulang kali, tapi lu nggak bosan. Betul, karena kalau di sini karena gue ngurusin marketing and branding things, yang mana trends itu tuh berubah-berubah, segala suatu hal berubah, strategi juga berubah. Ya so far nggak bosen sih, Oke. karena gue anaknya kreatif banget. Bukan gue anak kreatif ya, maksudnya gue untuk industri kreatif gitu loh. Maksudnya kayak di bidang-bidang kreatif, Iya, iya. gue suka. Jadi kayak challenging lah gimana ya cara attract audience, Oke. buat bisa engage sama kita, kayak gitu. Oke. Lu ada 6, otomatis kan punya atasan atau kepala-kepala yang berbeda nih. Betul. Kepala-kepala yang berbeda. Dan treatmentnya juga beda-beda. Betul. Treatmentnya juga beda-beda. Di satu sisi mungkin lu suka, di satu sisi lu nggak suka. Lu juga pasti pernah memimpikan gue mau di posisi itu. Gue mau di posisi dari atasan yang gue suka. Gimana sih cara lu treatment ketika lu nanti jadi bosnya? Dan apa yang akan lu lakukan kepada bawah-bawahan lu nih? Kayak gimana, Mas? Gue bersyukur sih, maksudnya di umur gue yang sekarang gue atasan pasti punya, dan gue dipercaya untuk punya anak-anak di bawah gue gitu loh. Jadi ngerasain juga di mana gue jadi paling ujung kan, dari anak paling ujung tidak punya siapapun di bawah gue, dan sekarang gue diberi kesempatan untuk punya sejumlah anak di bawah gitu. Nah, cuman ketika gue jadi anak yang paling bawah, gue tuh selalu berharap supaya Yang atas? leader gue lah, gue ini ataupun supervisor gue adalah seseorang yang mau mendengarkan pendapat. Yes. Itu pertama. Iya. Entah pendapat gue salah atau benar, Iya. dia mau mendengarkan itu.
Kalau gue salah, ya lu koreksi, gue Iya. salahnya di mana. Supaya gue mendapatkan ilmu dari situ. Iya betul. Itu yang pertama. Jadi gue selalu kayak nekanin gimana supaya gue dapat leader yang mau mengkoreksi gue, Iya. mendengarkan pendapat gue, dan gak superior gitu. Kadang kan pasti ada ya, mungkin yang leader-leader yang kayak ini Mikromanajemen mungkin ya. ini sebenarnya benar, tapi dia nggak mau dengerin karena dia punya ego gitu loh. Iya. Gitu. Terus itu yang pertama. Kedua adalah leader yang Ini analoginya lu menjadi seorang bos ya. Lu akan men-treat seperti itu ya. betul. Oke. Nah, pasti ketika ya gue di posisi gue sekarang, gue tuh berusaha untuk memikirkan ketika gue dulu pas gue jadi anak, gue pengen leader yang seperti apa. Iya, betul. Dan akhirnya itu yang gue gunakan Iya. sekarang gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah gue tuh pengen jadi leader yang gue mengerti anak-anak gue tuh ngerjain apa. Iya. Kadang tuh ada loh, gue pernah ngerasain sendiri leader yang kayak bahkan dia nggak tahu anaknya ngerjain apa. Wow. Ada sih, ada di kehidupan itu nyata ada. Dan gue makanya gue selalu kayak make sure ke anak-anak gue nih, ketika gue mau memberikan pekerjaan sesuatu, gue make sure sekarang lagi ngerjain ini kan gitu. Kenapa gue pengen tahu nih pekerjaan anak-anak gue. Lu ngerti nggak dengan yang lu kerjain juga? Iya, dan supaya gue tahu update mereka, gue tahu progres mereka, dan pekerjaan gue kan pasti tektokan sama departemen lain kan. Betul. Jadi once departemen lain request sesuatu, gue punya defense, anak-anak gue lagi ngerjain ini. Iya, betul. Lu nggak bisa minta gue Betul. buru-buru. Betul. Karena gue I see, juga I nggak see. mau jadi leader yang iya aja. I see. Iya. Gak bisa nge-backup. Lu nggak bisa yes man, nggak mau lu ya? Gue nggak mau jadi yes man, karena gue tahu gue punya tanggung jawab ke atas, Oke. tapi gue juga punya tanggung jawab ke bawah. Oke. Gitu. Jadi gue nggak mau iya aja, gue mau make sure anak-anak gue pun nyaman gitu di lingkungan kerjanya itu. Dan remember, kontrak Anda Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 6. Lu mengukuhkan itu ya, maksudnya lu akan nebelin itu kalau lu jadi bos nih. Udah lu pulang aja jam 6 gitu. Iya, dan Oke. tapi gini, maksudnya gue paham pasti nggak mungkin seideal itu. Ya, Dan betul. kalau seandainya di hari-hari biasa, ya udah, gue pasti akan ngobrol sama anak gue. Ini yang gue biasa lakukan sehari-hari ya. Gue akan pasti ke anak gue, kalau seandainya gue tahu dia lagi nggak padat, gue nembak nih. Deadline sekarang, Iya. deadline ini tanggal segini ya. Masih Gitu. masuk akal lah ya, Iya. lu nembaknya juga. Nah, cuman kalau seandainya dia lagi padat, gue make sure lu kira-kira bisa selesai kapan, gitu. Tapi sesuai sama jam pulangnya dia, gitu loh. Betul. Nah, kecuali kalau seandainya memang banyak hal yang urgent gitu, maksudnya emang dari gue sendiri pun nggak bisa nahan, ya pasti gue akan minta pengertiannya dia lah. Iya. Jadi gue so far ngerasa kayak karena pun jarang-jarang lembur, jadi ya gue merasanya anak-anak gue memaklumkan sih kalau seandainya akhirnya oh ya udah lembur. Karena ya jarang juga gitu loh. Karena Oke, emang lagi jadi ada nggak juga. seminggu setiap hari gitu ya. Betul. Jadi akhirnya Oke. mereka pun kayak ya udah Oke. gitu. Break itu adalah idealnya dari Pras ketika dia menjadi seorang kepala nih, seorang kepala, karena dia nggak mau apa yang dia alami kejadian juga sama bawahannya. Betul. Kayak gitu. Ngomongin soal basa-basi, orang Indonesia kan banyak kan basa-basi ya? Ya. Basa-basi. Basa-basi bos andalan lu tuh kayak gimana sih, Mas? Kalau ketemu sama bos lu andalannya kayak gimana sih? Untuk memulai sebuah percakapan sama bos ya, kadang kan merasa kayaknya gue ada gap deh sama bos gue nih. Buat Nah, ngobrol di luar yes, kerjaan yes, lah ya. yes. Apa gitu. yang lu lakukan untuk basa-basi bosnya? Kalau dulu nih, zaman-zaman dulu kan gue emang sebelum pas gue jadi ID kan itu pasti ada ini lah ya. Maksudnya kayak ada transformasi dari lo mulai dari Yeah. WFH akhirnya lo betul. WFO gitu. Pas gue biasanya kita masih via Zoom atau Google Meetings gitu, dan sambil nunggu teman-teman yang lain, biasanya basa-basi gue ujungnya kayak, Mbak kemarin weekend kemana nih gitu, atau ngeliatin Instagram story-nya gitu kan. Mbak kemarin nonton ini ya, sering nggak gitu, atau enggak ya basa-basinya masih nyerempet kerjaan kayak, duh Mbak klien X gimana nih, ada gosip apa gitu. Dan masuk ya. betul, jadi ngobrol-ngobrol, curhat-curhat gitu kan. Terus setelah itu ketika gue udah masuk kerja ya paling ngobrol-ngobrol biasa sih ya, menyangkut kerjaan tapi ya gosip-gosip dikit gitu kan sama atasan Oke. gitu. Dan biasanya
sama sih sekarang kan gue atasan gue langsung kan dia expert ya. Oke. Gitu. Jadi biasanya kayak gimana nih minggu kemarin lo Liburan kemana? Ya Oke. atau enggak kalau seandainya lagi makan bareng, lo udah pernah coba makanan Indonesia yang ini belum? Oke, Kayak gitu. oke. Biasanya Itu kayak gitu sih. Lo so far. lakukan biasanya ya, basa-basi bos ala Prasyani. Mungkin bisa ditiru oleh rekan-rekan kerja atau kalau ada cara lain bisa dilakukan. Betul. Improve balik lagi. Buat ngobrol-ngobrol. Jadi Ya. tapi emang kadang ya namanya relasi sama bos juga Betul. jangan sampai, maksudnya apa ya, secara sekesel-kesel apapun lu sama dia, lu harus ngebangun relasi di luar pekerjaan Yes. sih sebenarnya, karena Betul. kita nggak pernah tahu ya rezeki datangnya dari mana Betul, gitu. betul. Maksudnya walaupun Iya. lu secara kita kerja harus profesional, Iya, betul. kerja ya soal kerja, tapi untuk masalah personal ya kalau dari gue sebisa mungkin tetap ngejalin hubungan Iya. personal Iya. sih gitu. Jadi Iya. ya nambah network Iya, satu. juga, dan kita pasti adalah satu hal yang kita pelajarin dari Betul, dia. betul. Mungkin secara profesional lu nggak cocok, tapi secara personal lu cocok Iya. gitu kan. betul. Entah jadi teman, Bisa mungkin, ada yang kayak gitu. jadi teman yang lain gitu, dan lu mungkin dapat kerjaan dari teman-temannya dia. Iya. Gak ada yang tahu. Jadi ya nggak ada salahnya sih menurut Iya. gue untuk ngebangun relasi Betul. sama bos untuk Iya. supaya dekat. Iya, itulah kenapa Pras ngomong seperti itu, karena ini kejadian sendiri di Prasnya. Betul. Ini kejadian sendiri, jadi bukan katanya, kata si A, kata si B. Ini kejadian sendiri sama si Pras, caranya dia melakukan pendekatan sama atasan atau orang-orang di kantor untuk berelasi itu seperti apa. Iya, jadi The real karena- of relasi. Menurut gue ketika lu ngebangun networking atau relasi itu tuh cukup ngebangun Yes. bantu karir gitu. Maksudnya again ya, bukan orang dalam yang lu sembarangan dimasukin gitu loh. Yeah, Tapi ketika yeah. lu ngebangun karir atau network sama teman-teman lo, jadi kayak misalnya untuk nyari kerja nih, oh gue kenal nih si Pras nih, dia pas kerja sama gue oke gitu kan. Iya. Jadi keinget ya. Iya, bisa keinget dan bisa jadi di referensiin gitu loh. Iya, betul. Gitu. Jadi karena pas ketika gue masuk ke JDID juga, itu gue dapet referensi dari senior gue di Gashwa. Oh, Gitu. jadi berkesinambungan ya jadinya. Iya, jadi juga kadang gue masih suka dihubungin nih sama bos-bos gue yang lama. Balik dong masuk sini, atau gue lagi ke tempat sini nih, Iya, gue lagi main dong butuh ketemu ini. ya. Iya, jadi ya itu kadang mungkin misalnya lu dulu sama bos lu kerja di X, Iya. mungkin bos lu abis itu pindah ke company lain. Iya. Jadi bisa jadi lu diajak juga di situ, Iya, masuk company itu. bisa ada kemungkinan itu. Iya, jadi maksudnya nggak ada salahnya sih untuk membangun relasi gitu. Jadi bisa jadi another way lah ketika lo selain lo cari kerjaan di LinkedIn, di Jobstreet, tapi lo ada Relasi juga di relasi situ. lain. Iya, karena Kerjaan. ada pertanyaan juga kan, lu punya referensi atau temen gak kerja di sini, kan ada pertanyaan Betul, di job dan- portal ya. Dan itu emang diprosesnya lebih cepat. Lebih cepat, betul, lebih cepat karena masuknya ke prioritas kan. Betul, karena ya again ya bukan masalahnya orang dalam dan Iya, dalam konotasi negatif betul, loh. tapi karena kayak ibaratnya di suatu perusahaan itu, oh dia udah kenal, dia Iya. udah tahu kerjanya kayak gimana, jadi kita coba. Iya. Karena kan sebagai HR juga cukup tricky ya gitu. Iya, Maksudnya betul. kalau dari interview aja tanpa ada orang yang dia kenal kan Iya. cukup tricky juga gitu Betul, loh. betul. Oke, Prasyani di cerita kerja bersama Prasyani. Tapi sebelum ditutup, Pras ada kalimat atau kata-kata motivasi mungkin yang dari sudut pandang lu, kayaknya ini gua banget ketika gua lagi malas kerja. Ini kata-kata akan gua tularkan ke rekan-rekan kerja yang lain, mungkin dapat vibes-nya. Makin tua tagihan mungkin makin banyak ya. Jadi banyak beban, semakin tingginya gaji, semakin banyak pengeluaran, mungkin semakin banyak cicilan juga. Tetaplah secapek-capeknya tetap ingat ya, tagihan kalian harus dibayar. Jadi ya semangat deh, ya buat kerja deh. Ya, Oke, cerita kerja bersama Prasyani. Terima kasih, Pras. see you.